Mari kita berdoa. Ya Engkau yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami, anugerahkanlah kami damai sejahtera yang daripadamu pada hari ini. Pada hari ini kami telah berdiri dan berkumpul di tempat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau terlebih dahulu menyucikan kami dan mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Agar dengan demikian firman-Mu yang hidup dapat bertumbuh dengan baik di dalam kami. Terimalah kami pada hari ini ya Putra Allah, agar dengan demikian perintah-perintah Injil-Mu yang kami dengarkan itu dapat menjadi terang bagi kemuliaan nama. Dan untuk itulah kami mengagungkan Engkau dengan Bapa-Mu yang kekal dan Roh-Mu yang kudus untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal yang kelima, ayat yang pertama, lalu nanti menyusul di ayat yang ke-13 dan berikutnya. Ya, hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Tuhan kita menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa ini berdiri hingga 80 tahun. Dan kemerdekaan itu tentu adalah kabar baik bagi bangsa kita, karena dengan merdekanya bangsa kita, kita bebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan yang lebih tinggi, kemerdekaan yang lebih besar, kemerdekaan yang tidak pernah ditawarkan oleh bangsa manapun, kemerdekaan yang tidak ada pada negara manapun, kemerdekaan yang tidak ada yang ditawarkan oleh siapapun kecuali Dia yang memerdekakan ini. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebagai kesimpulan dari pembuka ini, bahwa Kristus yang memerdekakan, Rasul Paulus membawa kepada pengertian bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain dengan kasih. Ketika bangsa ini merdeka, kita begitu mengagungkan dan juga berterima kasih kepada para pahlawan yang terdepan sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan kita memberikan penghormatan kepada mereka setiap tahun. Bahkan ketika kita masih sekolah, dalam beberapa pembelajaran pahlawan kita selalu diingatkan yang telah berjuang untuk mempertahankan bangsa kita. Itu adalah hal yang bersukacita. Tetapi 2000 tahun lalu ada seorang pribadi yang memerdekakan manusia dari suatu perhambaan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Kalau ada kemerdekaan artinya ada penjajahan. Bangsa Indonesia telah dimerdekakan dari penjajahan Belanda dan telah dimerdekakan dari penjajahan bangsa Jepang. Maka manusia telah dijajah oleh satu hal. Manusia telah dijajah oleh kekuatan yang besar yang dimana manusia tak dapat menyangkalinya. Siapakah penjajahnya? Dan apa yang dijajah? Manusia sejak semula telah dijajah oleh dosa. Dan penjajahan itu mengakibatkan penghambaan kepada maut. Penjajahan yang dilakukan oleh dosa kepada manusia membuat manusia mengalami akibat penjajahan, yaitu kematian. Kematian yang begitu mengerikan, kematian yang adalah perpisahan dengan Allah itu. Siapakah yang membuat manusia itu bisa terjajah? Memang iblislah yang memberikan, yang memancing manusia itu untuk turut serta dan tunduk dalam penghambaan kepada dia. Tetapi manusia itulah yang dengan rela memberikan kehendaknya kepada iblis itu. Untuk bisa mengerti bagaimana Kristus memerdekakan manusia, untuk bisa mengerti apakah makna kemerdekaan yang dimaksudkan di dalam Kristus sebagai kemerdekaan yang utama, kita harus kembali kepada tujuan semula manusia itu. Mengapa manusia itu dicipta? Mengapa manusia itu ada? Mengapa saya dan kamu ada? Mengapa Ia menciptakan Adam dan Hawa? Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mengapa Allah menciptakan manusia? Allah ciptakan manusia itu ya untuk Allah punya teman karena Allah kesepian. Ada juga yang mengatakan Allah menciptakan manusia karena Allah butuh manusia untuk disembah. Allah butuh manusia untuk menyembah kepada Dia. Tuhan tidak butuh manusia sembah-sembah Dia.
Karena dia punya kerubim dan serafim, suara kidung trisuci selalu dilantunkan. Malaikatnya berlak-salak, dia tidak perlu kamu dan saya untuk menyanyi-nyanyi untuk dia. Dia tidak perlu itu. Dia bukan Allah yang narsis haus pujian. Jadi Tuhan tak pernah ciptakan kamu dan saya untuk tujuan itu. Tuhan juga tidak pernah ciptakan kamu untuk saya karena dia kesepian. Karena Sang Bapa itu sejak semula bersama dengan firman-Nya dan rohnya yang hidup itu, jadi ia tidak mungkin kesepian. Makanya Kristus pernah berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sendiri sebelum dunia ini ada. Lalu apa tujuanmu ada di dunia? Mengapa engkau dicipta? Mengapa saya ada di dunia ini? Mengapa kamu dijadikan oleh Allah? Tuhan menciptakan manusia sejak semula, karena Allah adalah kasih. Tujuan Allah sejak semula ciptakan kita adalah untuk menikmati kasih-Nya. Apa bukti Allah ciptakan manusia untuk menikmati kasih-Nya? Hari pertama, Hasyamayim dan Haaretz dicipta oleh Dia. Langit dan bumi dibentangkan oleh Elohim. Lalu kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Semua itu baik, jadilah demikian. Hari keenam manusia dicipta terakhir, artinya apa? Setelah semua yang baik itu selesai, manusia dicipta terakhir untuk siap menikmati yang baik itu. Allah mencintai manusia. Dia menciptakan manusia adalah agar manusia itu menikmati kasih-Nya. Dia menciptakan manusia karena dari dirinya sendiri, ia mau mengaliri kasih-Nya yang berkelimpahan itu. Yang sejak kekal ia mengaliri kasih-Nya kepada putranya di dalam roh. Dan putranya mengaliri kembali kepada Bapa di dalam roh. Maka Bapa itu ingin kasih-Nya dinikmati lebih besar lagi. Maka dia ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya agar kita menikmati kasih itu. Dan kita dicipta pada hari ke-6 untuk bisa menikmati semua yang baik yang ia ciptakan selama 5 hari itu. Sempurna. Tapi agar hubungan kasih itu dapat tetap langgeng, agar hubungan kasih itu dapat tetap teguh, maka manusia pun harus kembali mengasihi Allah. Seperti laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki mengasihi perempuan dalam perkawinan kudus, maka agar hubungan itu bisa tetap berlanjut, perempuan itu pun harus mengasihi laki-laki itu. Meskipun laki-laki yang mengambil inisiatif untuk memulai perkawinan itu. Laki-laki mengasihi perempuan, aku akan mengadakan pesta yang baik untukmu. Aku akan menyanggupi apa kebutuhanmu. Maka agar hubungan tetap satu dalam ikatan perkawinan kudus, perempuan pun harus kembali mengasihi laki-laki itu. Maka ketika Allah dengan sempurna mengasihi manusia, manusia itu pun harus kembali mengasihi Allah agar dalam hubungan yang kekal itu. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah, bukan? Maka Allah ajari manusia itu. Caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Jadi buah pengetahuan itu Tuhan berikan bukan sebagai ujian kepada manusia. Bukan sebagai cobaan kepada manusia. Tapi sebagai cara yang Tuhan berikan, beginilah caramu mengasihi aku. Seperti orang tua bilang anak-anaknya, kalau kamu sayang mama, kalau kamu sayang papa, jangan pergi bandel. Kalau kamu sayang mama, kalau kamu sayang papa, jangan minum alkohol. Jadi ketika Tuhan mengatakan jangan makan buah pengetahuan, itu adalah cara yang Allah beritahu kepada manusia itu. Beginilah caranya bagimu untuk mengekspresikan kasihmu kepadaku, yaitu jangan makan buah itu. Makanya ketika perintah itu dikatakan, ketika engkau makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Apa artinya ketika kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati? Arti kematian adalah terpisah dari kehidupan. Siapakah kehidupan itu? Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan mengatakan, jikalau kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Artinya, jikalau kamu gagal mencintai aku, dengan makan buah itu, pastilah engkau terpisah dari aku. Apa konsekuensi keterpisahan dari Allah? Ketika laki-laki dan perempuan bercerai dalam hubungan itu, laki-laki dan perempuan apabila bersatu dalam perkawinan dan sakramen perkawinan dalam beberapa gereja purba, maka hal itu akan mengakibatkan konsekuensi yang besar. Ketika salah satu dari pasangan atau laki-laki maupun perempuan, ketika mereka tidak lagi saling mencintai, maka terjadi perceraian dalam perkawinan ini.
Antara hubungan Allah dengan manusia, salah satunya tidak lagi mengasihi, yaitu manusia tidak mengasihi Allah, maka terjadi perceraian antara manusia dengan Allah. Dan manusia itu berpisah dari Allah, karena sejak semula Allah menciptakan manusia oleh firman-Nya yang mulia, dan dihidupkan oleh Roh-Nya yang kudus. Artinya ketika kita dihidupkan oleh Roh-Nya, maka hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Seperti lampu-lampu ini. Kalau listrik yang mengalirnya diputus, ia akan mati. Maka ketika Roh Allah yang menopang hidup kita untuk kekal itu terputus dengan kita, maka manusia itu tidak lagi ditopang oleh hidupnya Allah. Maka semakin lama manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Mengapa kamu mati? Terpisah dengan hidupnya Allah. Mengapa kita mati? Gagal mencintai Dia. Ketika kita gagal mengasihi Allah, ketika nenek moyang kita gagal mencintai Allah, maka semua konsekuensi yang buruk itu terjadi. Tadinya kita diperhadapkan pada dua pilihan. Ketika ular itu mengatakan, kamu mau ikut aku atau mau ikut Allahmu? Ular itu memancing manusia untuk dapat berbuat dosa. Dan manusia itu menyerahkan kehendaknya yang mulia itu kepada perhambaan di dalam kuasa dari iblis itu. Tanpa tahu apa yang akan diberikan oleh iblis kepada manusia itu. Yang berakhir kepada kematian. Artinya manusia nenek moyang kita itu semula memberikan dirinya dengan sukarela. Memberikan hatinya dengan sukarela untuk dijajah oleh iblis dan di dalam perhambaan dari maut. Sebab ada tertulis upah dosa adalah maut. Ketika manusia itu berdosa, membuat keinginannya sendiri, diserahkan kepada iblis, maka disitulah manusia itu tidak lagi mengalami dan menikmati cintanya Allah. Maka seluruh penderitaan, seluruh kerusakan, seluruh penganiayaan ditimpakan kepada manusia. Bukan karena Allah yang timpakan dengan sengaja, tapi karena kita memilih untuk tercabut dari Dia. Allah tidak pernah memberikan kamu hukuman, tapi kitalah yang menghukum diri kita sendiri karena menganggap diri kita pintar. Adam dan Hawa tidak pernah dihukum oleh Allah, tapi merekalah yang menghukum dirinya sendiri dengan menyerahkan kehendaknya kepada penjajahan dari si jahat. Tapi meskipun demikian, Allah tidak bersalah dalam hal ini. Apakah ketika manusia itu gagal mencintai Allah, apakah manusia itu Allah membiarkan manusia begitu saja? Apakah Allah membiarkan manusia untuk tetap di dalam penjajahan iblis? Apakah Allah tetap membiarkan manusia itu di dalam perhambaan dosa? Tidak. Maka apa yang Allah lakukan? Ketika manusia itu rusak, ketika manusia gagal, ketika manusia itu hancur dari tujuan Allah sejak semula, apa yang Allah lakukan Bapak Ibu? Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah itu menjanjikan seseorang, anak laki-laki. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu ular. Dan engkau akan meremukkan tumit keturunannya. Dan keturunannya ini adalah anak laki-laki. Dan selama 2000 tahun seluruh para nabi berbicara tentang siapa anak laki-laki ini. Ketika manusia itu rusak, yang dijanjikan adalah anak laki-laki yang datang dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau kita mau pulih, carilah siapa anak laki-laki itu. Bukan agama, karena agama tidak bisa buat apa-apa. Jangan cari kepercayaan, jangan cari ideologi, sebab Tuhan tidak pernah tawar ideologi kepada manusia ketika manusia itu rusak. Yang Dia tawarkan adalah anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan, di mana anak laki-laki ini akan menginjak-injak kepala ular itu, dan ular itu akan meremukkan tumit anak laki-laki ini. Dan dia akan disebut sebagai Hamoshiah, pahlawan Mesias. Dan selama 2000 tahun, seluruh para nabi bangsa Israel bernubuat tentang pahlawan ini, anak laki-laki ini. 1250 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir, Nabi Musa mengatakan, kalau aku adalah pahlawan pembebas engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti yang akan datang itu dari Yehuda, akan membebaskan engkau dari perbudakan dari dosa. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti dia akan ditikam, ditempatkan di antara dua orang penjahat. Ia akan dihina, ia akan disiksa, ia akan dicaci, ia akan dimaki.
Tetapi dia mengalami semua hal yang demikian bukan oleh karena kesalahannya sendiri, tapi oleh karena pelanggaran kita dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di sebuah kandang domba. Ve'atah Migdal Eder. Ratusan tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Hosea mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Yeremia, Yehezkiel, dan para nabi yang lain mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan menunggangi seekor keledai. Tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Ia akan disebut anak Allah. Ia akan disebut sebagai raja yang damai. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud dalam Mazmur 22 berkata bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. Siapa anjing-anjing dalam pemikiran bangsa Yahudi? Orang non-Yahudi. Jadi nanti anak laki-laki itu, tangan dan kakinya akan dipaku. Dan orang-orang non-Yahudi akan mengelilingi dia. Nabi Yesaya juga mengatakan, setelah ia mengalami semua aniaya itu, ia akan menghadiahkan hadiah-hadiah yang besar bagi dunia. Siapakah anak laki-laki itu? Maka ketika seluruh para nabi ini bernubuat tentang anak laki-laki ini, setelah genap waktunya, pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki dari keturunan perempuan seperti janjinya kepada Adam, dari Maria. Dari keturunan Yehuda seperti perkataan kepada Musa, Maria anak Eli dan Ana dari suku Yehuda. Lahir di sebuah kandang domba seperti yang dikatakan oleh Mika. Diasingkan ke Mesir dalam pemerintahan Raja Herodes seperti yang dikatakan oleh Hosea. Ia ditikam seperti perkataan Yesaya. Tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Ia mati mengalami aniaya di perut bumi selama 3 hari. Dialah yang disebut Yesus Kristus dari Nazaret. Apa yang dilakukan anak laki-laki ini? Ia menggenapi seluruh nubuatan para nabi. Apakah makna dari penggenapan seorang Mesias? Seorang pahlawan yang disebut Kristus? Dari apakah kita dimerdekakan? Dari apakah kita dilepaskan atas perbudakan? Dari manakah kita dibawa kembali oleh Kristus? Ingatkah engkau, wahai manusia, bahwa sejak semula manusia itu mengalami kutuk karena kita gagal mencintai Allah, karena kita gagal mengasihi Dia. Kegagalan kita mengasihi Allah lah yang membuat kita terpisah dengan Allah. Kegagalan kita mencintai Allah lah yang membuat kita berpisah dengan Dia. Maka agar kembali kepada hidup yang kekal itu yang Kristus lakukan. Agar kita bisa kembali dengan Allah itu. Kegagalan manusia dibayarkan oleh Kristus melalui keberhasilannya mengasihi Bapaknya sampai taat di Kalvari. Artinya, kalau kita terpisah dari hidup yang kekal itu karena kita gagal mencintai Dia, maka Dia melunasi kegagalan kita mencintai Dia melalui keberhasilan Dia mencintai Bapaknya sampai mati di Kalvari. Maka surat hutang dosa kita. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah. Hatah adalah hutang. Berhutang apakah manusia terhadap Allah? Berhutang kasih. Hutang kasih itulah yang membuat kita terpisah dari hidup yang kekal. Maka agar kembali kepada hidup yang kekal itu, hutang itu harus dilunasi dengan kasih yang tak bercacat. Dan Yesus Kristus telah mengasihi Bapaknya sampai taat di Kalvari, yang dengan demikian ketika Ia mengatakan tetelestai. Tetelestai adalah bahasa Yunani yang dipergunakan untuk transaksi pembayaran utang piutang. Ketika Dia berkata sudah selesai, artinya Dia ingin memberitahu dunia, kegagalan dunia mengasihi Allah telah kubayarkan dengan keberhasilanku mengasihi Bapakku. Maka benarlah yang dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang hilang di dalam kita, yang disebabkan oleh karena hutang kasih kita kepada Allah, dikembalikan, dipertemukan oleh Kristus di dalam keberhasilannya mengasihi Bapaknya.
Tapi bahkan jauh lebih daripada itu. Karena hutang dosa itu mengakibatkan kita di dalam perhambaan kematian. Maka bagaimana cara Kristus Yesus untuk dapat melepaskan kita dari kematian? Bagaimana cara Dia yang disebut Kristus itu mengeluarkan kita dari kematian? Dalam kesaksian penulis surat Ibrani dalam Ibrani 2 mengatakan bahwa Ibrani 2 ayat yang ke-15. Bahwa agar Kristus membebaskan kita dari kematian, Ia harus mengalami kematian. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka. Supaya melalui kematiannya, kematian Kristus, Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Cara para pahlawan kita untuk memberikan ke kita adalah mereka masuk ke dalam medan pertempuran. Para pahlawan kita untuk membuat kita merdeka. Mereka buat bambu-bambu runcing masuk ke dalam pertempuran. Agar dengan masuk ke dalam pertempuran mereka bisa mengalahkan para penjajah itu. Dan bagaimana cara Kristus memerdekakan kita? Dia masuk ke dalam pertempuran, yaitu kuasa kematian dari iblis itu. Ketika ia masuk ke dalam kematian, ia bertempur dengan kematian itu. Ia menginjak-injak kematian itu. Dan bukti bahwa ia menang atas pertempuran itu. Ia hidup kembali, bangkit dari kematian. Dan ketika ia bangkit, ia mau memberitahu dunia, aku menang atas kematian. Jadi kalau kamu mau hidup kembali, sebagaimana aku menciptakan engkau sejak semula, datanglah kepadaku. Hidup yang dicari manusia dan kematian yang paling ditakuti manusia hanya boleh dianugerahkan oleh Dia yang telah hidup dari mati dan telah mengalahkan ketakutan terbesar manusia. Apa tujuan manusia di bumi ini? Apa tujuanmu di bumi ini? Kamu hidup untuk apa? Apa yang kamu cari? Kamu hanya mencari satu. Kamu berlomba-lomba jadi kaya, kamu lomba banyak uang, cari duit. Tujuanmu adalah agar dengan uang itu kamu bisa beli makanan demi perut untuk tetap hidup. Yang kamu cari hanya satu, hidup. Itu yang diperjuangkan manusia. Tidak peduli kamu orang Tionghoa, orang Batak, orang Manado, orang Ambon, orang Rusia, orang Brazil, orang Argentina, orang Afrika, orang apapun engkau. Tujuanmu hanya satu, hidup. Itu yang dicari manusia. Mau dia orang Eropa, mau dia orang kulit putih, kulit hitam, kulit orange, kulit apapun itu. Yang diinginkan hanya satu, hidup. Itu yang dicari manusia. Dan yang paling dihindari manusia adalah kematian. Kehilangan hidup itu. Sehingga karena dia takut mati, dia berusaha bangun rumahnya bagus-bagus dengan pengamanan super ketat agar dia tidak cepat dibunuh orang lain. Agar karena dia menghindar dari kematian, dia atur semua makanannya. Harus bergizi sekian gram agar usia bisa panjang. Yang membengkak bukan badan tapi pipi agar segala macam dan lain-lain. Orang berusaha menghindarkan diri dari kematian. Dan berusaha mengejar hidup. Tapi Kristus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, engkau tak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau yang kamu inginkan adalah hidup. Dan yang kamu takuti dan kamu hindari adalah kematian. Apakah alasanmu menolak Dia yang telah mengalahkan kematian dan memberi hidup melalui kebangkitannya? Tidak ada. Alasan satu-satunya menolak Yesus Kristus adalah kesombonganmu. Dengan banyaknya jalan-jalan. Ketika Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sedang menjadi jawaban atas seluruh agama yang berusaha menjadi jalan. Ketika Ia berkata bahwa akulah kebenaran, I'm the truth. Dia menjadi jawaban atas seluruh dunia filsafat yang cari jalan, yang cari kebenaran. Filsafat Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Apakah buah dari filsafat mereka? Dalam pemikiran mereka yang filsafati, apakah yang dihasilkan daripada itu semua? Tidak ada. Tapi Kristus mengatakan sebagian terakhir, akulah hidup. Dia menjadi jawaban atas seluruh manusia yang berupaya dan berjuang mencari hidup. Jadi jawaban dan kebutuhan manusia itu tidak ada selain daripada Dia, Yesus Kristus itu. Tidak ada.
Jadi kalau kamu mau kembali kepada kodratmu yang semula, kita mau kembali ke dalam kemerdekaan yang semula, kita mau dimerdekakan dari kematian, kita mau dilepaskan dari perhambaan dosa, maka datangilah Dia yang telah melunasi dosa melalui kesempurnaannya di dalam kasih-Nya, dan yang juga telah mengalahkan kematian yang akibat dosa melalui kebangkitan dan kematiannya di Kalvari. Inilah kabar sukacita, inilah Injil itu. Apakah arti yang tertulis itu? Jikalau ia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Karena dia bangkitlah, maka kita punya pengharapan akan hidup sebagaimana dia telah hidup. Makanya saya sangat prihatin kalau ada anak-anak muda yang ikut arus ini. Mereka mencari-cari apa yang ada di dunia. Demi pengakuan, demi uang, demi harta, demi apapun mereka meninggalkan Yesus Kristus. Mereka pikir dengan uang mereka bisa diakui. Mereka pikir dengan popularitas mereka bisa terlihat hebat. Renungkanlah dalam hatimu. Di manakah Raja Herodes yang sangat kaya itu? Di manakah Firaun yang begitu ganteng dan tampan itu? Di manakah Kleopatra yang begitu mulia dan disanjung oleh orang dari seluruh kawasan bangsa Misraim dari Alexandria? Di manakah Ptolemy? Di manakah Raja Koreshi Agung? Di manakah Alexander the Great? Di manakah pemimpin bangsa Gerika? Di manakah dinasti dari dinasti di bagian bumi yang timur? Di manakah mereka hari ini? Di manakah kekayaan mereka? Mereka yang sangat kaya. Pontius Pilatus yang sangat kuat, berpengaruh dalam sejarah dunia. Nero yang begitu berpower. Di manakah mereka hari ini? Bahkan kekayaan mereka, uang mereka, kekuatan mereka tak dapat melepaskan mereka dari jerat perhambaan kematian, dan tak dapat membeli hidup yang mereka inginkan. Jadi jikalau itu yang kamu cari dengan meninggalkan Kristus, nasibmu akan sama seperti mereka yang sampai hari ini masih di bawah kakimu di dalam tanah. Tapi Yesus Kristus telah memberikan anugerah hadiah yang terbesar, yang oleh karena dia kita menjadi kaya di dalam anugerah yang rohani. Yaitu dia telah memberikan hidup secara cuma-cuma melalui kasih setianya yang berkelimpahan. Dan ia telah meyakinkan kita semua bahwa ia telah mengalahkan kematian dengan mengalami kematian. Dan membuktikan bahwa ia tidak dapat ditawan oleh kematian itu. Maka ketika ia bangkit, ia menggenapi janji Allah kepada Adam. Bahwa Yesus Kristus menginjak kepala ular. Kepala dalam perspektif Ibrani adalah kuasa. Kuasa dari ular adalah kematian. Dan Kristus menginjak-injak kuasa ular itu melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dan ular itu meremukkan tumit anak laki-laki itu. Bagaimana cara ular itu meremukkan tumit anak laki-laki itu? Ia menyalibkannya. Iblis itu berpikir dengan menyalibkan Yesus mereka bisa menguasai Yesus. Oh Yesus Kristus ini, marilah kita hasut orang Farisi agar mereka benci kepada Yesus. Dan ia disalibkan lalu dia mati, lalu kita dapat menguasai dia. Iblis berpikir dengan menyalibkan Yesus mereka bisa menang atas Kristus. Tapi ternyata dengan salib yang sama, Kristuslah yang mengalahkan dia. Dan iblis dipermalukan. Makanya diciptakan dongeng yang terkenal bahwa Yesus itu tidak tersalib karena iblis itu malu. Mereka berpikir melalui salib mereka bisa kalahkan Kristus. Tapi bahkan Kristus menggunakan salib itu untuk melucuti mereka kembali. Maka karena mereka malu dengan senjata mereka, mereka ciptakan hoaks yang begitu besar. Yesus tidak tersalib. Karena mereka malu. Mengapa Kristus dapat melakukan itu? Sebab dia adalah Allah. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan apa yang jahat terhadap aku. Iblis telah merencanakan yang jahat terhadap Yesus. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup banyak orang. Iblis merencanakan yang buruk terhadap Kristus. Tapi di dalam rencana yang sama, Allah sedang merencanakannya demi kebaikan bagi hidup banyak orang. Kamu bertanya, mengapa bisa begitu? Jangan tanya, sebab dia adalah Allah. Inilah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan di dalam Kristus yang membebaskan kita dari perhambaan yang tidak dapat dibebaskan dan diberikan oleh bangsawan manapun. Sebab kalau ini dapat diberikan oleh bangsawan yang ada di dunia, tidak mungkin Kaisar Nero mati. Tidak mungkin Alexander the Great mati.
Nggak mungkin Kores Agung juga mati. Nggak mungkin Kleopatra mati. Nggak mungkin Firaun mati. Nggak mungkin Pontius Pilatus mati. Nggak mungkin Herodes mati. Apakah hasil dari apa yang mereka miliki? Bahkan untuk meluputkan dirinya dari kematian pun, apa yang mereka punya itu tidak dapat menolong mereka. Inilah kemerdekaan yang sejati yang diberikan oleh Kristus bagi dunia. Apakah kita sudah menerimanya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengikut dia dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sedang berusaha mencari jati diri? Kita sedang mencari sukacita-sukacita yang ada di dunia dengan sukacita-sukacita yang palsu. Kita mencari sukacita yang terbesar, tapi tidak di dalam dia yang terbesar. Sukacita itu ada banyak. Kita anak-anak muda berusaha cari sukacita dengan dugem perni ke sana kemari-kemari. Itu seperti bunga bangkai disirami parfum, dia tetap bau. Tapi kalau sukacita kita murni dari Allah, seperti bunga yang harum, dia ditempatkan dimanapun dia tetap harum. Semakin diperas, semakin wangi, semerbak, begitu kuat. Jadi lihatlah dalam hatimu, apakah yang membuat saya bersukacita. Kristus pernah berkata, aku mengatakan hal ini kepadamu agar sukacitamu menjadi penuh. Apakah firman Allah, apakah perintah Allah di dalam kebenarannya yang utuh yang membuat kita bersukacita? Kita mungkin bersukacita ketika mendengarkan firman yang berkata, diberkatilah engkau. Tapi itu bukan kebenaran yang utuh. Kebenaran yang utuh adalah seperti sabda Kristus. Kamu akan menderita penganiayaan di bumi ini. Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dia memberitahu apa yang harus kita lalui. Tapi ia menghiburkan kita untuk dapat melaluinya. Kita diberi penghiburan di dalam kasih Allah. Tapi kita diberi ketegasan di dalam keadilannya. Di dalam kasihnya. Ya, jangan cuma mendengar yang enak, tapi dengarlah juga yang adil. Itulah kebenaran yang utuh. Sebab apa? Kasih karunia yang telah didatangkan oleh dia perintis iman ketika ia datang 2000 tahun lalu. Tapi nanti, ketika ia datang sebagai raja dalam pengadilannya, nyala apinya akan membakar semua orang yang imannya seperti kayu. Yang imannya seperti jerami. Yang imannya tidak teguh. Yang imannya hanya iman anak-anak yang tidak berbuah. Yang imannya hanya sekedar percaya Yesus. Ia akan ikut terbakar di dalam nyala terbakarnya ilalang itu. Gandum dan ilalang akan tetap bertumbuh sampai ia datang menuai kebun anggurnya. Ilalang akan dikumpulkan, diikat dan dibuang ke dalam api. Tapi gandum akan dipanen, dibuang ke dalam lumbung-lumbungnya. Apakah imanmu adalah gandum? Apakah engkau adalah ilalang? Lihat sendiri dalam hatimu. Mengapa aku percaya engkau ya Kristus? Apakah yang kucari? Kristus datang ke dunia ini menyatakan kerajaannya. Carilah kerajaan itu. Bagaimana bisa mencari kerajaan itu? Merendahkan diri di hadapan dia. Tanpa kerendahan hati, tanpa kerelaan hati, tanpa kebesaran diri, kita tidak bisa mengerti kerajaan itu. Jadi cek kembali dalam hatimu. Tuhan tolong aku untuk bisa mengerti siapa diriku. Jangan terlalu percaya pada dirimu. Karena dirimu pun menipumu. Percayalah kepada Allah. Minta hikmat dari Allah. Tuhan tolong aku agar aku dapat mengerti diriku. Mengerti pengorbananmu, mengerti rencanamu. Untuk bisa melaluinya di dalam kehendakmu yang kudus. Jangan atur Tuhan dengan keinginan-keinginanmu yang tidak berguna. Tapi tunduklah. Percayalah, beriman. Arti percaya, mempercayakan kepada dia. Sebab kalau dia telah mengeluarkan dirinya dari kematian, apakah sulitnya baginya untuk menolongmu dalam hal-hal yang kamu perlukan? Tuhan tidak butuh kamu ngomong, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh. Tuhan lebih tahu daripada dirimu sendiri. Dia hanya mau kamu datang kepada dia, rendahkan hatimu, akui dosamu, rendahkan dirimu, taklukkan kesombonganmu. Minta ampun, akui dosamu, rendahkan dirimu. Karena dia suka dengan orang-orang yang merendahkan diri. Karena hikmatnya yang tersembunyi itu hanya diberikan kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Rendahkan hatimu agar kamu merdeka. Sebab kemerdekaan dianugerahkan Kristus melalui kerendahan hatinya. Kita merdeka karena kerendahan hatinya. Maka untuk bisa menikmati kemerdekaan itu, jadilah pribadi yang rendah hati.
menjadi pribadi yang rendah hati, bukan mengatur Allah, memanfaatkan Allah di dalam keinginanmu, tetapi menyerahkan semuanya di dalam kehendaknya yang kudus. Sebab satu hal yang pasti, Dia selalu memikirkan keselamatan kita. Tuhan berkati. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau bahwa Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami. Tapi jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kami. Melalui baptisan dan perjamuan kudus, kami telah menerima hidup di dalam Engkau. Kami telah menerima kekekalan di dalam Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memampukan kami dan menolong kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Kami tidak tahu bagaimana cara mengasihi-Mu. Kami tidak tahu bagaimana caranya menghadapi hidup yang semakin sulit ini. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, kami dapat melaluinya. Tidak ada keraguan bahwa kami berjalan dengan Engkau. Tetapi ya Tuhan, jangan hanya berjalan dengan Engkau, tapi kiranya biarlah tujuan perjalanan kami itu adalah Engkau pula. Agar di dalam Engkau hidup kami menjadi bersukacita, agar di dalam Engkau tujuan kami menjadi pasti, agar di dalam Engkau segala sesuatunya menjadi terang. Karena ada tertulis bahwa hidup kami adalah Kristus dan mati kami adalah keuntungan. Ajar kami Tuhan agar kami dapat merendahkan diri. Mampukan kami agar kami dapat merelakan hati. Dan bantu kami agar kami dapat menyerahkan diri kami kepadamu. Segala hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami, biarlah kiranya Engkau yang menyingkirkan itu dan Engkau yang menyiapkan hati kami. Ajar kami agar kami tidak percaya pada diri kami sendiri. Sebab ketika Adam percaya pada dirinya sendiri, ia percaya bahwa dengan mengambil daun pohon ara ia dapat menyelamatkan dirinya. Engkau tidak menerima usaha itu, tapi Engkau sendiri yang datang mengambil kulit binatang dan menutupi dosa-dosanya. Ya Tuhan, kami tidak tahu, kami ini adalah orang-orang yang buta akan Engkau. Oleh karena dosa-dosa kami begitu banyak. Oleh karena itu ya Tuhan, kuduskanlah kami, murnikanlah batin kami, dan tolonglah hati kami agar kami dapat mengerti tentang rencana-Mu, agar kami dapat merelakan diri kami dan hanya percaya kepada Engkau. Kami tidak mungkin dapat percaya kepadamu jikalau bukan Roh-Mu yang memampukan kami untuk dapat bersaksi dan percaya. Oleh karena itu Tuhan, hadiahkanlah kami hadiah yang besar, hadiah yang agung, hadiah yang murni, yaitu hati seperti hati-Mu, pikiran seperti pikiran-Mu, tangan yang lembut seperti tangan-Mu menjangkau orang-orang yang terpinggirkan, dan juga pikiran-pikiran yang mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami ini di dalam kemerdekaan yang Engkau perkenankan hingga hari ini, yang membuat bangsa kami menjadi bangsa yang benar, bangsa yang baik. Biarlah kiranya Engkau yang menggerakkan hati bangsa ini dalam pertobatan mengarah kepada Engkau. Engkau yang mengetuk setiap hati, setiap warga, setiap siapapun yang ada di bangsa ini, agar kiranya mereka dapat mengerti dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang memerdekakan yang sejati, memerdekakan dari perhambaan yang lebih kuat, yaitu dari kematian. Tuhan, Engkau yang memelihara gereja-Mu, agar dengan demikian gereja-Mu dapat menjadi saksi, menjadi alat-Mu untuk menyampaikan Injil-Mu yang murni, Injil-Mu yang suci, Injil-Mu yang benar. Agar dengan demikian semua orang dapat mendengarkan kabar baik, dan siapapun tidak punya alasan untuk mengatakan, aku belum pernah mendengarkan kabar baik itu ketika Engkau datang dalam pengadilan-Mu. Persiapkanlah kami ya Tuhan menurut Engkau sendiri untuk dapat bertanggung jawab, untuk dapat mengatakan kesaksian kami tentang apa yang kami lakukan di hadapan pengadilan-Mu. Janganlah kiranya Engkau menolak kami, tapi perhitungkanlah kami sebagai kawanan domba milik-Mu, dan bawalah kami kepada padang pengembalaan yang telah Engkau persiapkan. Dan untuk segala sesuatu itulah kami percaya bahwa Engkau bersama dengan doa kami, bukan oleh karena diri kami sendiri, tapi melihat kepada kasih-Mu, mendengar kepada pemberitaan kasih-Mu, kami yakin bahwa Engkau pasti mendengarkan kami. Dan untuk itulah kami mengagungkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang kekal yang mengutus Engkau, dan Roh-Mu yang Maha Kudus yang menolong, yang menghibur dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran yang hanya ada padamu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.